This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh National Conference of Industry, Engineering and Technology. Di sini kami akan menjelaskan terkait paper kami tentang Smart Water Management System using Fuzzy Logic, di mana anggota kami ada 6 orang. Yang pertama Nelson Rombe, saya sendiri, kemudian Muhammad Syarif, ada Rizky Wahyudi, Zaidun Mahbub, dan Pak Yun Tonce dari Institut Teknologi Kalimantan, kemudian Pak Yanuar dari Politeknik Negeri Semarang. Kemudian untuk outline kita yang akan kami bahas di sini tentang pendahuluan, dasar teori, metode teknologi, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Kemudian yang pertama tentang pendahuluan. Adanya persebaran potensi sumber daya air yang tidak merata dapat mengakibatkan hasil pertanian yang tidak maksimal pada suatu lahan yang tidak mencukupi ketersediaan airnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, maka perlu dibangun sistem irigasi, yang mana irigasi sendiri adalah suatu usaha dalam pemanfaatan air yang tersedia di sungai-sungai atau sumber air lainnya dengan jalan menggunakan jaringan irigasi sebagai prasarana pengairan dan pembagi air tersebut untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian. Kemudian Indonesia merupakan negara maritim. Namun, meskipun Indonesia disebut sebagai negara maritim yang kaya akan hasil alamnya, tidak semua wilayah atau lahan di Indonesia yang mempunyai kondisi tanah yang subur dan ketersediaan air yang cukup. Contohnya di kawasan kilometer 20 Balikpapan Utara. Dalam kondisi sehari-hari, air untuk pertanian di kawasan kilometer 20 diambil dari Sungai Wain menggunakan pompa air atau pompa motor bensin berjenis Falcon. Setiap hari para petani menghabiskan rata-rata sekitar 12 liter premium atau bensin untuk memompa air dari Sungai Wain ke ladang pertanian. Pada kondisi ekstrim, dalam 1 bulan, seorang petani itu bisa menghabiskan dana sekitar 4 juta untuk pembelian bahan bakar, guna mengairi pertanian di ladang dengan luas lahan mencapai 3 hektar. Nah, hal ini tentunya akan membuat petani kehilangan sebagian modalnya untuk membeli bahan bakar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan suatu penelitian dalam membuat perancangan Smart Water Management System berbasis PLTS menggunakan kontrol optimal dengan metode Black Hole Algorithm dan Fuzzy Logic tipe Mamdani dengan pembanding menggunakan metode PSO dan Fuzzy Logic tipe Sugeno. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai suhu dan kelembaban tanah menggunakan sensor. Yang kedua, untuk mempelajari pengaplikasian penggunaan metode Fuzzy Logic Control dalam pengontrolan alat penyiram tanah dalam membuat perhitungan keadaan tanah. Kemudian, untuk mengurangi biaya penggunaan listrik dalam menggunakan panel surya. Untuk outline kedua yaitu dasar teori. Di sini ada 3 dasar teori, yaitu pertanian, yang dalam pengertian luas merupakan kegiatan manusia untuk memperoleh suatu hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang dicapai dengan usaha untuk menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam untuk mengembangbiakan tumbuhan atau hewan. Kemudian air merupakan salah satu sumber daya alam dan elemen penting untuk menunjang keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Fuzzy Logic atau yang biasa disebut dengan logika fuzzy itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi Azadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley dalam bidang ilmu komputer. Profesor Zadeh beranggapan logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Kemudian dikembangkanlah logika fuzzy yang dapat mempresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini bisa kita lihat untuk diagram alirnya. Untuk yang kondisi pertama, sensor akan membaca kondisi tanah, apakah dia kering, lembab, atau basah. Kemudian ketika suhu tanah itu atau kondisi tanah itu kering, sensor akan memberi sinyal pada pompa air, sehingga pompa air dapat menyiramkan air pada tanah. Kemudian jika kondisi suhu tanah itu lembab atau basah, maka proses akan kembali ke atas, di mana sensor akan terus membaca
kondisi tanah. Ketika kondisi tanah kering, baru dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Dan akan terus berputar-putar di sekitar situ. Kemudian yang keempat, pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang pengujian berdasarkan kondisi suhu, di mana inputnya suhu dan outputnya berupa kecepatan. Di sini bisa kita lihat di mana ketika suhunya itu rendah, maka kecepatannya pelan. Ketika suhunya itu sedang atau normal, maka kecepatannya sedang. Ketika suhunya panas atau tinggi, maka kecepatannya akan maksimal. Di sini bisa kita lihat ketika kita memasukkan suhu tinggi, maka kecepatannya maksimal. Ketika suhunya sederhana atau sedang 50, maka kecepatannya juga sedang. Ketika suhunya rendah, maka kecepatannya pelan. Kemudian untuk kondisi yang kedua itu berdasarkan kelembaban tanah. Di mana ketika kelembaban tanah itu bernilai kering, maka kecepatannya akan maksimal. Ketika kelembaban tanahnya lembab, maka kecepatannya sedang, dan ketika kelembaban tanah basah, kecepatannya akan pelan. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Di sini untuk kecepatan pelan, kecepatan sedang, dan kecepatan maksimal. Kemudian untuk kondisi yang ketiga itu berdasarkan curah hujan, di mana ketika curah hujan sedang itu kecepatannya sangat tinggi, ketika curah hujannya lebat, kecepatannya sedang, ketika curah hujan sangat lebat, kecepatannya akan pelan. Di sini untuk kecepatan maksimal, di sini untuk kecepatan sedang, dan di sini kita bisa untuk kecepatan pelan. Berdasarkan nilai output masing-masing, di mana di sini 35, di sini 75, dan di sini 150. Kemudian ketika ketiga variabel input itu kita jadikan satu, kemudian outputnya hanya satu, yaitu kecepatan. Di sini bisa kita lihat untuk rule-nya, di mana ketika suhu itu small, ketika kelembaban tanah basah, dan curah hujan sangat lebat, maka kecepatannya akan pelan. Ketika suhunya normal, kelembaban tanah lembab, dan curah hujan itu lebat, maka kecepatannya sedang. Dan ketika suhunya tinggi atau panas, kelembaban tanah kering, dan curah hujan itu sedang, maka kecepatan penyiraman airnya akan maksimal. Sini bisa kita lihat nilainya. Nilai suhu 30, kelembaban tanah 764, dan curah hujan 150. Karena di sini termasuk nilai yang tinggi atau rendah, maka kecepatannya juga pelan. Di sini suhunya 80, kelembabannya 194, curah hujannya 35, maka kecepatannya akan maksimal. Karena di sini bernilai yang menyebabkan kondisi tanah itu kering. Kemudian di sini suhunya 50, kelembaban tanah 453, dan curah hujan 75 itu kecepatannya akan sedang. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran. Setelah melakukan penelitian ini, adapun kesimpulan yang diperoleh itu, yang pertama, Smart Water Management System using Fuzzy Logic ini sudah berhasil dilaksanakan dengan upaya mengurangi biaya penggunaan listrik oleh para petani dengan menggunakan panel surya yang terpasang untuk menyuplai listrik, sehingga pompa dan perangkat elektronik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, dengan menggunakan sensor suhu dan kelembaban tanah yang diprogram dengan software MATLAB dan Arduino Uno. Software Arduino Uno digunakan sebagai pembuatan source code program yang menggunakan bahasa C. Source code program tersebut berfungsi untuk menjalankan microcontroller Arduino Uno. Dalam program Arduino IDE, terdapat beberapa library untuk menjalankan komponen-komponen serta fazifikasi, rule fuzzy, difusifikasi yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan MATLAB. Kemudian, adapun saran yang kami berikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, tata letak pada perancangan elektronik mempertimbangkan penempatan port I/O, input-output, dan aspek kebutuhan komponen elektronik agar dapat disusun secara efisien dan efektif. Yang kedua, menambah parameter kelembaban udara dan sensor-sensor lain yang dapat mengoptimalkan kinerja sistem juga harus dapat dijadikan sebagai parameter utama dalam penyiraman air pada tanaman. Baik, ya, itu saja yang dapat kami presentasikan terkait paper kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.